tertarik pertunjukan teater. Bagus sih, semuanya serba live gitu ya. Saya juga bingung gitu latihannya kayak apa. Ada yang bisa jungkir balik yang kayak pernah saya tonton gitu. Kalau teater di Indonesia ini kurang banyak peminatnya ya. Menurut saya juga jarang sih nonton teater gitu. Yang saya tahu teater di Indonesia pada saat ini udah cukup lumayan gitu. Cuman sayangnya ada beberapa yang masih kurang diapresiasi. Sebagai salah satu cabang seni pertunjukan, teater tetap memiliki keistimewaannya tersendiri. Jadi kemarin Minggu, besok Selasa. Dunia panggung yang sedemikian kecilnya mampu mempresentasikan banyak sekali peristiwa kehidupan di dunia yang luas ini. Kita bisa menemukan berbagai kultur, pola, pengetahuan, dan wacana yang sedemikian kompleksnya di atas sebuah panggung. Di balik tirai dan bias cahaya kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah pertunjukan teater dirancang, dari mulai proses awal hingga hasil akhirnya. Kali ini, kita akan mengikuti proses sebuah kelompok teater yang aktif di wilayah selatan Jakarta, yaitu Teater Hang Tuah. Selama 4 tahun perjalanannya, Teater Hang Tuah selalu berupaya menyajikan pertunjukan yang sesuai dengan bobot segmentasi masa kini. Kau tak tahu di tempat apa? Pasar! Dalam produksi ini, Teater Hang Tuah bukan hanya menampilkan keapikan aktor dalam memainkan sebuah peran, tapi juga musik, kostum, dan cahaya yang ikut membantu menyempurnakan sebuah pementasan. Penjual kaya raya. Daripada bapak-bapak ini berjudi, lebih baik uangnya bapak sumbangkan untuk anak-anak yang membutuhkan. Ya itu. Tidak dipungkiri, dalam sebuah pertunjukan teater, peran sutradara sangatlah dominan. Mengingat dialah yang menjadi penjahit untuk setiap ide dan sumber daya yang grup teater itu miliki. Tahun ini Teater Hang Tuah membawakan naskah berjudul 3D. Sebetulnya cerita ini tuh sudah direncanakan sejak dari 2 tahun yang lalu. Nah, 3D sendiri itu sebetulnya menceritakan tentang strata sosial terhadap pendidikan. Di mana terlihat sekali sekarang tuh banyak sekali strata-strata sosial terhadap pendidikan kita. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kaya bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, yang miskin ya terima nasib. Padahal kan nggak semua orang miskin itu bodoh, nggak semua orang kaya itu pintar. Nah, semua bermula dari situ, akhirnya terjadi berbagai macam kegelisahan, jadilah naskah 3D yang menceritakan tentang 3 dimensi, bahwa hidup ini memiliki 3 dimensi, 3 layer. Seperti itu, bahwa ada layer paling atas, layer tengah, dan layer paling bawah. Nah, terus di mana ilmu itu berada? Kalau ilmu itu ada di antara kita semua, lalu kenapa banyak orang yang di atas yang menguasai semuanya? Seperti misalnya pendidikan yang mahal, bayar les yang mahal, biaya kuliah yang mahal. Sedangkan kata orang pendidikan itu penting. Seperti itu sebetulnya cerita 3D menceritakannya tentang hal-hal seperti itu terhadap anak remaja zaman sekarang. Siap semuanya. Dulu
Musik batu akik batu mulia. Musik sebagai salah satu unsur yang ikut menentukan warna dan alur cerita. Kalau saya ditanya seberapa penting? Penting sekali karena itu untuk mengikat dan itu untuk mendukung sebuah adegan ataupun seluruh pertunjukan itu sendiri. Senang menjual kaya raya. Dalam sebuah pertunjukan, sebenarnya musik itu bukan hanya notasi yang bisa kita dengarkan atau bisa kita perdengarkan melalui alat musik. Seperti halnya kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah menerima background musik, ya entah dari jalanan, entah dari alam, seperti layaknya suara burung. Jadi menurut saya bunyi-bunyian itu juga adalah bentuk musik itu sendiri dalam sebuah pertunjukan. In my own little corner, in my own little chair. Sebenarnya, peran para pelaku kesenian panggung teater adalah sebatas menjalani kesepakatan-kesepakatan yang mereka putuskan bersama. Dari mulai menyepakati konsep, hingga membaca kebutuhan penonton akan sebuah hiburan. Mereka menggunakan berbagai cabang ilmu dalam sebuah pertunjukan teater. Pencahayaan atau tata cahaya merupakan sebuah kebutuhan panggung yang mutlak. Mengingat pertunjukan teater adalah sebuah tontonan di mana pasti ada penonton yang butuh penerangan yang cukup atau memadai. Adegan per adegannya dan juga terutama pasti 3D-nya. Nanti akan ada 2 kejutan, yaitu kita akan mencoba memapping lantainya. Ya walaupun mungkin tidak sebesar ekspektasi yang kita kira. Dan yang kedua ada lighting-nya yang akan juga membuat ruang kotak-kotak di dalam pertunjukannya ketika di ending. Dan juga kekuatannya ini adalah karena kisah ini kan diambil dari kisah wayang, yaitu Ekalaya. Ekalaya melawan Arjuna dan ada satu orang guru bernama Durna. Nah, jadi kita akan mengangkat kisah itu juga di dalamnya. Tata cahaya tidak sebatas lampu, dapat juga memanfaatkan unsur alam seperti sinar matahari atau rembulan, tergantung kebutuhan pertunjukan itu sendiri. Lampu dibutuhkan dalam sebuah pertunjukan indoor. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall.
unsur yang tak kalah pentingnya dalam sebuah pertunjukan teater adalah tata rias atau make up dan tata busana atau kostum. Kostum dan make up ini sebenarnya dari naskah, kan terusannya kan terdiri teknologi, tapi dari sutradara dan saya menganggapnya kita mendapatkannya, oh ini kayaknya bentuk lain dari teknologi, jadi kita memilih boneka. Konsepnya adalah boneka. Dan dapat dilihat dari make up, sebenarnya inspirasi utamanya adalah Pinocchio. Dari Pinocchio itu kan ada bentuk-bentuk boneka, ada garis-garis yang menunjukkan kekakuan-kekakuan lah, nah itu. Nah, itu yang kami interpretasikan dari naskah ini. Diperlukan pemahaman yang cukup dari esensi naskah, konsep sutradara, dan kreasi perancangnya, agar semua elemen pendukung sebuah pertunjukan dapat terlihat berkesinambungan sesuai konsep yang telah ditentukan. Selain kebutuhan artistik yang telah dijabarkan di depan, salah satu faktor penentu keberhasilan pertunjukan teater terletak pada kemampuan akting para pemainnya, termasuk di dalamnya cara ia memahami isi naskah dan proses latihan keaktoran yang diterapkan. Aktor merupakan penyampai yang utama karena ia seolah berbicara langsung pada penonton. Aku juga tidak tahu. Tahu-tahu saja aku sudah berada di sini. Iku duit bayar sekolah anakmu sama belanjaku, Pak. Soal teater sebagai salah satu ilmu yang mungkin tidak banyak orang tahu, bahwa teater itu bisa membuat manusia-manusia yang ada di dalamnya itu menyebar ke segala bidang, segala media. Misalnya gini, saya pribadi belajar teater, dan dari teater itu saya bisa tahu lakon, peristiwa, susunan cerita, karakter manusia. Saat ini saya profesinya adalah seorang copywriter di salah satu advertising multinasional di Jakarta. Dan itu tidak jauh dari ilmu yang sudah saya ambil dari teater. Ada lagi contoh, saya pernah jadi MC, dan mungkin banyak juga teman-teman di teater yang belajar how to perform on stage. Jadi bisa belajar jadi MC, bisa belajar jadi penyiar radio, atau yang lain-lain yang memang media teater ternyata tidak hanya di atas panggung. Ini yang mungkin banyak orang-orang tidak terlalu menerima atau tidak terlalu paham. Teater identik dengan panggung, kata siapa? Teater itu soal ilmu. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita, bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah kita capai, yang sudah kita dapat di segala bidang, di segala media. Itu teater sangat membantu sekali. Baiklah, langsung saja. Teater Hang Tuah dengan bangga mempersembahkan 3D karya Iqbal Samudra, sutradara Iqbal Samudra, Diana Arjana. Selamat menyaksikan. Ternyata dunia keaktoran tidak hanya sebatas itu. Masih ada beberapa hal yang mungkin selama ini luput dari pengamatan kita. Impian atau harapan mengawali perjalanan sebuah ide. Harapan dijalani dengan proses dan komitmen. Seluruh pendukung bersatu mewujudkan sebuah pertunjukan teater.
bagi Anda para pelaku seni pertunjukan teater, bangunlah harapan Anda dan wujudkan. I miss you like every day.